Yo, selamat datang di Mari Posa, Mari Podcast HMSA. Yaelah, jadi ini kayak podcast perdana kita nih dari HMSA sendiri, ngeluarin podcast nih guys. Jadi mungkin awal-awal aja nih ya, perkenalan dulu kali ya kan. Nama gue Gandes, terus gue ditemenin sama Prita di sini. Dari sini kita akan mengulik seputar tentang himpunan, gak himpunan doang sih sebenarnya, cuman kayak episode kali ini kita akan bahas himpunan. Iya, betul sekali gitu kan. Kayak yang pernah kalian ya itu kan kita pernah share question box tuh di Instagram. Nah, kita jawabnya tuh di podcast ini gitu. Betul. Yang pertanyaannya tuh banyak banget, kayak bisa ada 1.500 lah ya, banyak banget gitu kan. Jadi buat kalian-kalian yang kayak baru mengenal tentang seputar organisasi, di seputar kayak kuliah atau gimana-gimana, ya kalian berada di tempat yang benar sekali di podcast ini ya, Mari Posa. Mantap. Mari Posa. Oh iya, gak lupa juga nih, kita ditemani sama siapa, Prita? Sama Bima. Ada Bima di sini. Kebetulan Bima ini kan baru jadi kahim di kabinet kita. Kita juga baru launching kabinet nih, jadi kayak masih fresh banget. Pasti banyak yang bingung juga kan, karena kita peralihan dari D3 ke D4 gitu. Mantap. Jadi kayak di sini kita bakal mengulik-ngulik lah ya, kayak seputar tentang himpunan, gimana-gimananya nanti. Mungkin kayak daripada memperpanjang waktu, kita tanya-tanya aja kali ya nggak sih? Daripada kayak boring terus nih. Gitu. Betul. Apa sih kayak pertama-tama nih? Siapa yang mau nanya duluan nih? Lo apa gue, Prita? Kayak ya udah ada aku. Kita. Betul. Aku ya. Iya. Nih, Bim, kan karena kemarin kan udah buka question box kan di Instagram. Nah, terus ada nih pertanyaan. Yang pertama tuh kayak, apa sih yang latar belakangin Bima buat jadi kahim? Apa paksaan, apa gimana gitu? Enggak. Sip. Oke. Nih, gue jawab dulu atau gimana nih? Boleh. Oke, gue jawab dulu ya. Oke, latar belakang jadi kahim. Sebenarnya ada beberapa latar belakang sih. Ya, bisa bilang alasan juga. Yang pertama itu gue kenapa mau jadi kahim? Karena gue tahu beberapa bisa dibilang keluh kesah lah angkatan gue, beberapa anak jurusan lain juga yang ternyata punya nasib sama kayak gue gitu. Nah, terus gue mikir tuh, nih solusinya gimana sih? Dan ternyata gue tanya ke sumber-sumber yang ibarat kata ya bisa dipercaya lah. Ternyata solusinya gini. Oke, akhirnya ini menjadi modal gue. Oke, kayak gue harus jadi kahim deh karena ini. Nah, terus selain itu gue juga punya modal lagi nih. Ilmu itu ada ilmu pelatihan dasar. Terus gue juga punya pengalaman juga di organisasi HMDS. Gue dulu juga jadi staf muda di PSDM Himpunan HMDS. Gue jadi staf muda di BMSP juga. Gue belajar banyak di situ. Sehingga gue ya itu jadi modal gue lah buat nyalonin diri waktu itu. Dan alhamdulillah gue juga disupport oleh teman-teman gue pada saat itu. Ayo Bim, lu nyalon, lu bisa kok. Ntar kita bareng-bareng, bukan cuma lu doang yang gerak, tapi ya kita semua kerja bareng-bareng buat bagusin nama himpunan, jurusan, kalau bisa fakultas sama universitas gitu. Anjay, keren banget. Berarti emang kayak support system tuh pasti selalu ada nggak sih? Kayak kita tuh nggak sendirian gitu kan. Yo, emang Bima tuh nyari ilmu dari luar buat dibawa ke himpunan sendiri gitu kan. Keren banget guys. Gitu. Kenapa sih kayak gue nggak bisa diem gitu ya? Bagus. Lagi nih kayak next question dari teman-teman kita yang ada di IG ini kan. Ada lagi nih kan, Bima kan kayak udah kepilih nih jadi ketua himpunan sendiri. Bima punya nggak sih kayak gaya kepemimpinan Bima sendiri tuh kayak gimana gitu buat kayak mengayomi yang lain gitu? Apa gitu? Gaya kepemimpinan gue bisa dibilang gue lebih suka gaya kepemimpinan yang kekeluargaan. Dan ya kenapa kekeluargaan? Gue ambil contoh kayak gini. Misalkan nih kita lagi ngejalanin sebuah ibarat kata proker lah. Terus ada sebuah problem, misalkan si A itu keluar dari jalurnya, ya udah langsung kita rembukin dengan orang itu. Jangan asal semena-mena kita kasih sanksi dikeluarin, ya nggak gitu juga. Nah, gue lebih suka ayo kita obrolin bareng-bareng, kalau ada masalah kita selesain bareng-bareng gitu. Nah, itu yang pertama, kekeluargaan. Yang kedua, gue tuh suka dengan orang yang disiplin. Jadi
gue nggak bawa gaya kemen gue disiplin. Misalkan ada sebuah rapat jam 4, gue jam 3:45 tuh udah standby, jam 3:55 gue udah join ke roomnya, contoh gitu ya. Terus misalkan ada kegiatan, kalau bisa tuh ya hamin sebulan tuh udah prepare banget gitu, dari konsepan acara, sponsor dan lain sebagainya gitu, supaya ya kita apa ya bisa dibilang nggak kaget lah gitu. Makanya tuh disiplin tuh penting gitu sih. Wis, gila. Berarti kalau lu kayak ketemu orang yang ngaret, berarti sebel banget ya Bima, kayak kok bisa ngaret gitu, kenapa dia nggak bisa nyiapin itu dari sebelum-sebelumnya atau kayak nyiapin diri gitu nggak sih? Kalau sebelah sih pasti ya, tapi ya kalau itu dari teman kita sendiri ya kita kasih pengertian ke dia, kita ya berkata ajak pelan-pelan lah, bro jangan telat lah, yuk bareng-bareng lah, yuk gitu, datang lebih awal gitu. Asik, emang keren banget deh nih Kahim kita yang kali ini, yo. Nah, Walaupun ada ngaret-ngaret mungkin kayak apa ya, kayak ya Mungkin Allah. kasih pengertiannya baik-baik. Iya benar. Ya itu betul. Betul. Nah, Apalagi nih next question? Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ada nih pertanyaan. Menurut Bima, itu makna himpunan HMSA sendiri tuh kayak apa sih? Oke, makna himpunan. Pertama-tama waktu gue join ke himpunan ini, gue mikirnya himpunan tuh jadi tempat gue belajar gitu ya. Belajar gimana caranya gue punya teman, gimana caranya gue rapat ngejalanin proker. Gue awalnya mikir gitu. Tapi ternyata gue salah. Himpunan itu bukan cuma tempat belajar, tapi juga sebagai keluarga kedua. Kenapa gue bilang gitu? Karena kita susah senang bareng bro. Dulu waktu kita ngejalanin proker, vibration contohnya. Dulu kan sempat ngadain vibration dan itu bener begadang bareng, nyiapin konsepan bareng, nyari barang-barang sana sini bareng-bareng, bener-bener kayak ngerasain ya kita susah senang bareng. Dan ketika acara itu sukses, ya kita ya bangga lah gitu dengan yang kita jalanin gitu sih. Yes, mantep. Ini nih baru nih Kahim gue nih bos, yuk. Gila. Kayak parah. Terus ini kan tadi udah pertanyaan yang wah banyak banget nggak sih? Ini masih ada dari 900 pertanyaan lagi. Jadi kayak masih banyak lagi ya guys. Wow. Tetap saksikan. Ini ada lagi nih question yang lain nih Bim, kayak kegiatan apa aja sih yang ada di HMSA ini yang baru? Kan dari tadinya sebelumnya kan HMDS, sekarang jadi HMSA, itu ada kegiatan apa aja gitu? Oke, kegiatannya banyak banget. Tapi kalau lo nanyanya kegiatan yang baru, yang kita bawain baru tuh ada namanya Archipelago. Archipelago tuh semacam pameran yang dimana itu bisa mamerin karya-karya dari teman-teman kita arsitektur maupun yang sipil. Contoh, ada sebuah karya maket, ya kan teman-teman arsitek biasanya bikin maket bangunan rumah, bangunan gedung. Nah itu kita pamerin di situ. Nah tapi karena ini berhubung online, nah kita nggak bisa tuh bikin pameran kayak bikin stand gitu, nggak bisa. Jadi kita lagi ngerancang gimana cara kita bikin pameran itu online, pakai apa tuh yang kata itu alat tuh VR ya kayak VR gitu. Terus jadi yang di pameran tuh bukan cuman bentuk visual hard file-nya aja, tapi bisa kayak desain ya 2D 3D-nya gitu, soft file-nya gitu lah ya. Nah kita lagi ngerancang itu, nyiapin itu, dan insya Allah bakal dilaksanain kalau nggak akhir tahun ini, awal tahun depan gitu sih. Gila. Jadi walaupun kayak di pandemi ini kayak ngasilin karya-karya tuh masih lanjut nggak sih? Berarti kalau secara nggak langsung juga Bima ini mewadahi kreativitas dari himpunan itu buat suatu, pokoknya ada wadahnya lah biar tersalurkan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bim, gimana sih caranya biar kita tuh bisa gabung ke HMSA ini? Caranya? Oke, yang jelas itu kita harus ngelaluin namanya itu oprek lah ya. Ada alur opreknya, kayak kita ngelengkapin berkas, terus kita ngelengkapin A, B, C, D, E. Nah, itu yang harus dilewatin. Terus modalnya apa aja sih? Ya modalnya asalkan kalian punya kemauan untuk ibarat kata belajar sama niat baik, niat untuk ya pokoknya niat baik lah, ya pasti bisa buat join ke HMSA ini gitu ya. Terus tentunya ya udah ngejalanin serangkaian alur kader nih gitu kan. Nah itu tuh pasti, karena itu juga jadi modal kalian buat berorganisasi ke depannya, itu juga penting gitu sih. Tapi kalau syarat-syarat nyogok nggak ada kan Kak? Nggak ada kan ya? Syarat-syarat nyogok tuh ada nggak sih, kayak kayak si Bima orang ketuanya kayak kakak gue ini gitu, abang kayak orang dalam lah ya Kak ya. Orang dalam, jadi kayak pasti masuk gitu loh, kayak
Ada nggak sih? Wah. Kali Kayak udah dah. nggak zaman kayak gitu sih, harus transparan ya nggak Bim? Iya, Masih udah benar-benar. nyogok apa ntar pas sudah kerja kan bahaya itu nggak boleh Iya, kayak gitu kan. nah itu dia guys ya kan. Kayak gitu-gituan. Bener-bener kayak jangan dibiasakan ya itu ya. Betul. Kayak lewat wah dalam apa itu. Terus ada lagi nih Bim, tadi kan udah nanya-nanya kayak gimana cara masuknya kan. Hmm. Ada lagi question yang lain kayak gimana sih Bima sendiri tuh kayak ngenalin HMSA ini ke masyarakat-masyarakat luar sana, kan masih banyak nih yang belum tahu kayak apa sih HMSA tuh kayak himpunan apa gini-gini kan banyak juga, gimana kayak biar orang-orang masyarakat luar tuh tahu kayak ini tuh ada HMSA di Undip ini, di sekolah vokasi ini gitu, gimana caranya? Oke, caranya di setiap organisasi, setiap orang pasti punya dua hal, kelebihan dan kekurangan, ya nggak sih? Nah, caranya kita mengenalkan kita ke dunia luar adalah ibarat kata bukan mamen sih, ya meningkatin kelebihan kita gitulah. Nah, salah satu kelebihan kita tuh, ini contoh ya dari banyak banget kelebihan, aku ngambil satu contoh. Kelebihan kita tuh ada di acara Civilek. Itu karena acara itu kita tahun lalu menjadi di predikat Sosma terbaik karena tanggung jawab dari Sosma kan. Oke. Nah, dari Civilek ini bisa kita kembangin terus kita publikasiin. Nah, secara nggak langsung dengan ibarat kata publikasi itu banyak banget orang yang ini HMSA bikin acara Civilek ya. Civilek kan pengabdian desa. Wah, dia ngabdi desa nih. Wah, keren banget ya. Akhirnya dia mau kenalan lah dengan HMSA. Terus ngulik-ngulik nih gimana sih cara bikin kegiatan ini gitu lah. Ya kurang lebih itu salah satu dari contohnya. Asik, berarti kayak secara langsung kayak ke pelosok-pelosok desa, ke mana-mana gitu kan, kayak yang bagi-bagi sahur mungkin kan, yang kayak SOTR juga itu bisa kan? Betul. Berarti yang kayak gitu, itu kan kayak terjun ke masyarakat juga nih kan? Betul. Terus Jangan apa lupa, lagi nih? Apalagi? dan jangan lupa ya kita dokumentasikan dan juga di-upload ke sosial media itu tuh penting juga. Kan buat Iya. kenalin, niatnya buat kenalin. Bukan buat pamer, bukan. Iya, Buat bener. kenalin. Tapi itu kayak bonusnya kan, bonus Iya, kayak betul, bonus. juga, pamer juga, terkenal juga, dapat duit juga. Oh enggak dapat duit, tapi Enggak, kan pahala. bagi-bagi ilmu, pahala. Iya, betul banget, pahala. Dan juga di Instagram tuh ya, cara kita mengenalin diri ya dengan cara bikin konten-konten menarik di Instagram. Itu pasti banget tuh. Parah. Emang keren banget nggak sih HMSA ini? Wih, gila, ini kayak mantap, gila. Karena tadi kan udah nih cara memperkenalkan HMSA ke masyarakat. Terus apalagi nih questionnya nih, Kak Prita nih? Nih kan karena kita kan sebelumnya di 3 ya Bim ya. Nah itu gimana sih cara biar kita ekstensi ke D4, tahu nggak? Oh, ekstensi. Oke, sebenarnya ekstensi ini udah menjadi isu ya dari tahun ke tahun di sekolah vokasi ini. Dan alhamdulillah kemarin aku lupa kurang lebih sebulan yang lalu aku udah berkomunikasi ya dengan kaprodi kita mengenai ekstensi ini. Ini sebelumnya juga kakak tingkat kita juga banyak yang nanya tentang ekstensi. Terus aku tanyalah ke Bu Kaprodi, Bu, ini kira-kira tentang ekstensi dari D3 ke D4 gimana ya Bu? Oh iya Mas, ini alhamdulillah tahun ini kita sedang memperjuangkan pembukaan ekstensi ke dekanat nih, izin segala macam, segala macam. Dan alhamdulillah seminggu setelah saya berkomunikasi secara langsung itu ya, saya dihubungi lagi oleh ibu ke para prodi, katanya Mas Bima tolong di list alumni atau kakak tingkat kamu yang berminat ikut ekstensi. Berarti kan udah ada titik terang nih. Nah, gitu. Jadi waktu itu kita juga udah ngelis, ngedata, dan kita udah setor ke Kaprodi. Dan setelah Kaprodi menerima setoran dari kita, langsung diterusin ke instansi terkait dekanat dan juga ada instansi namanya LP2NP. Nah, itu yang ngurus ekstensi gitu-gitu. Dan alhamdulillah kita sekarang lagi nunggu kabar baik dan insya Allah ya gak lama dari ini ya kita targetnya udah dapat kabar lagi lah gitu. Wis gila. Emang nih KM kita kayak info-info terbaru apa tentang ekstensi dari 3 ke D4 kayak Cepat tanggap harus tahu ya kan. Kayak jadi kalau ada orang masyarakat yang mau tahu atau gimana kayak tahu dianya juga kan, gila keren banget kan. Yang tadinya juga aku nggak tahu kayak wah jadi tahu ini gitu. Terima kasih. Tapi masih ada lagi di question. Oh, masih ada lagi. Oh, siap. Masih ada lagi. Kan tadi udah tinggal 900 ya. Sekarang tinggal 21. Wah, cepet banget. Cepet banget. Dari gak kerasa ya ternyata ya. Terus 900 ke 21, gila. Kayak ada lagi nih. Kira-kira bisa nggak sih Bim kayak D4 ini tuh kayak sama
S1 mungkin ya ini ya ke pertanyaan di question ini kayak bisa collab nggak sih gitu. Tapi nggak tahu nih collabnya tuh dalam rangka apa gitu, apa himpunannya atau acara-acara atau apa gitu. Kira-kira bisa nggak collab? Collab bisa banget. Kayak kita komunikasi dulu aja gitu ya. Mm-mm. Kita mau collab apa nih? Proker kah atau roadshow kah nih? Roadshow kita juga lagi nyari himpunan-himpunan lain yang mau ibarat kata tukar pikiran dengan kita lewat roadshow. Nah, terus kalau masalah collab, kalau kita juga pernah ngobrol-ngobrol sih ya secara nggak formal, nongkrong bareng lah dengan beberapa kahim dari S1 juga, ya tukar pikiran secara nggak langsung roadshow tapi non formal gitu. Terus kemarin juga ikut kegiatan apa, forum arsitektur dan juga forum sipil Semarang bareng KM S1, KM Arsis S1 juga gitu. Dan alhamdulillah ya kita ya selama kegiatan itu udah tukar pikiran banyak, kasih saran ABCD, dan secara nggak langsung kita bisa disebut collabs kan. Nah, Iya kedepannya kalau mau collabs bisa banget ya, kita komunikasiin aja lewat bidang humas kita dan nanti akan disampaikan ke aku juga gitu. Wih, keren. Padahal tadi barusan aku mau nanya loh, kalau misalnya collabs, kalau misalnya kayak itu tuh lewat mana gitu kan, kayak ngehubungin itu lewat mana, ternyata lewat humasnya gitu kan. Banget. Berarti kayak lewat IG yang HMSA-nya juga bisa kan ya? Bisa banget. Bisa banget. Dari situ kan bisa DM aja disalurin langsung ke Mas. Betul. Berarti sebenarnya kayak HMSA ini banyak kegiatan kan, banyak banget kegiatan-kegiatan yang kayak nggak bisa disebutin sebenarnya, satu-satu di sini kayak bakal wah lama banget gitu kan. Sampai besok pagi kayaknya deh. Iya, masih bisa gitu kan. Apalagi dari abad berdirinya gitu, wah panjang banget kan, kayak parah. Nih apalagi nih, Prit, kira-kira pertanyaannya masih ada lagi? Kayaknya udah gitu. sih ya Kak ya. Pertanyaan-pertanyaan dari Bima juga cukup memuaskan. Iya, berarti kayak podcast kita yang kayak tema hari ini nih, yang tentang mengulik himpunan ini, udah nih kan, udah terjawab semua gitu. Dari cara nanti mau masuk himpunan gimana gitu kan, kegiatan apa aja di sini gitu, kayak semuanya udah terjawab gitu dari ketua himpunan kita sendiri gitu. Wah, mantep banget. Prit, jangan ketawa dong ya kan, tenang aja ya kan. Ya, santai aja gitu. Apalagi nih? Mungkin dari Bima mau kayak nyampein kisah dan pesan buat HMSA yang baru berjalan ini. Oke, mungkin buat teman-teman HMSA tetap semangat, jangan lupa kita komunikasi satu sama lain gitu sih. Semangat teman-teman. Oke, kalau misalnya di luar HMSA gimana nih? Kayak apa ada yang kan misalnya ada yang maba nih, baru maba gitu kan, kayak pergantian dari SMA ke kuliah. Apa pesan dan kesan gitu? Kalau buat maba, ya selamat datang di perkuliahan ini, di dunia perkuliahan ini. Tentunya beda banget dengan SMA. Ya, semoga bisa menyesuaikan dengan baik ya. Apalagi kalian masuk join di sini dengan kondisi online, semoga bisa menyesuaikan, dan jangan lupa tanya apa-apa. Kalau ada apa-apa tanya ke cutting gitu. Jangan cuttingnya modus, enggak. Karena kan dari himpunan gitu sendiri udah memfasilitasi adik-adiknya sebagai itu. fasilitator adik-adik kan. Oh iya, benar. Siapa ntar kok nggak kakak tingkatnya, ya nggak sih? Iya benar. Iya. Kan kayak double gitu, kayak ada memfasilitatornya, ada deketin bisa gitu kan, double gitu, kayak double bonus. Bonus sebenarnya ya kan. Wah, maba-maba gemes biasanya kan. Iya. Biasanya sih sebutannya sih gitu ya kan. Iya betul. Oke gitu. Jadi karena ini kayak udah lama dan udah malam juga ya, gila, masih terang banget kan nih, udah malam kan. Iya, malam banget ini. Ini mungkin kayak podcast episode kali ini. Perdana kali ini kayak udah kali ya. Kita cukupkan kali ya. Betul sekali, betul. Dari jawaban-jawaban Bima juga udah jelas gitu. Betul sekali, betul. Mungkin misalnya ada yang mau ditanya lebih lanjut, Bima bisa ninggalin kontak personnya. Iya, di mana mungkin ada. Iya, oke, siap. Nih nanti ada nih ya guys, kayak IG, Twitter, Line semua. Wah, aduh, mantap. Siap. Semuanya langsung Bim. Wah, naik nih semuanya nih. Langsung seleb ya nggak sih? Iya. Viral. Oke, mungkin kayak kita akhirin aja kali ya. Iya, betul.
aturan kita podcastnya ketemu kan, kayak sambil Tapi pakai karena nggak mungkin kan. ya bener, pakai yang begitu-begitu lagi kan, yang kayak podcast begitu-begitu ya kan. Tapi karena pandemi ini dan Pandemi ini PPKM kan diperpanjang, iya kan? harus Iya, jadi kayak keterbatasan kali ini kita harus tetap berkarya kan jadi berkarya berkarya ya kan. Karya. betul Iya banget tuh. ya kan. Terima kasih Bima Bima udah nyebut Terima Bapak. kasih banyak sudah mengundang. udah berpartisipasi di podcast kali ini yang wajib banget, mantap. Terima kasih. Terima kasih juga Prita. Kita balik lagi di Deska, Iya. Andes dan Prita Ciela. Lagi. Oke. Ya guys. Jadi kayak nggak ada penutupan lagi. Jadi langsung aja. Prita Gades undur diri. Terima kasih semuanya. See you di next podcast. Bye. Bye.